Jadi sekarang kita lagi jalan ke rumah salah satu murid, namanya Desri. Desri Ratnasari. Kayak lebih pada orang berlibat ya. Kita lagi di rumah Bu Ika, salah satu guru, dan kita akan nganter dia dari rumah dia ke sekolah. Siapa tahu nggak tahu jalan kan? Iya, makanya kita yang Nanti antar. kita yang nganter. Permisi. Selamat siang, pagi. Oh, mari duduk sini, mari duduk sini. Dari sini. Anggap saja rumah sendiri. Memang rumah dia. Mari duduk sini, mari yang. Ini sekarang kita sudah sampai di rumahnya Desri, ini adik Desri dengan kakak Tius. Selamat pagi. Halo Ibu Ika. Ibu Ika ya, Ibu Ika. Saya Ardit. Ya. Saya Kristo, salam kenal. Apa yang paling menyenangkan menjadi guru? Melayani anak itu lebih senang, lebih baik. Oh, ngeliat anak-anak happy pagi-pagi. Turunnya lewat mana? Ayo. Oh ternyata kan rumahnya, Bro. lebih tahu. Ini mau masuk SD. Yang dua lagi masih TK. Masih TK, baru usia 5 tahun. Kalau Ibu Ika sudah tamat ya berarti. Oh, sudah. Ini ruang tengah ya. Biasanya kalau terima tamu itu mungkin kalau belum akrab di depan ya. Lantainya itu dari kayu. Nah, yang paling menarik di atas ini tuh ada stok makanan ya Bapak ya. Desri tidur di sini. Pagi-pagi Desri sudah bangun siap-siap sekolah. Seminggu berapa kali sekolah? Tiap hari sekolah. Sabtu libur. Kalau ini biasa dipakai untuk apa, Mah? Ya, buat tamu di sini. Tamu juga biasa. Kalau tamu mau istirahat, nginap begitu. Desri, kita mau pergi sekolah nanti terlambat. Kita sudah siap sekolah? Siap? Siap? Siap. Darius, umur berapa? Pirambondau. Pira Bondao. Keren. Gara pengangu pambuham. Kamu? Ikan Iya. katanya. Oh, ikan. Kadang mereka belajar membaca huruf, terus menghitung angka juga. Oh, menghitung juga. Iya, belajar warna. Oh, belajar mewarnai. Warna, ya. Sebelum itu berarti kalau misalnya belajar mengajar itu di mana? Di rumah warga. Oh, di rumah Iya. warga. Salah satu permasalahan daerah Indonesia Timur itu terlalu masif gitu penyebarannya itu tidak rapat. Sementara pembangunan fasilitas pendidikan itu ada skala pelayanannya. Katakanlah misalnya untuk melayani 10.000 kakak. Ya. Di desa ini penduduknya 100 kakak. Nah, untuk dibangunkan sebuah sekolah itu dia belum mencapai standar untuk bisa diajukan gitu. Sekarang kita sudah sampai di sekolah. Jalan lumayan, ngos-ngosan. Capek juga, tapi karena kita mungkin sudah umur ya. Kalau untuk anak-anak sini pasti sehat sekali. Itu di sekolahnya. Ya, tos. Hehe. Selamat pagi, Sarti. Jadi bangunan ini awalnya itu yang dibangun sama warga. Jadi warga sekitar yang membangun ini, gedung yang udah jelek ini. Untuk jadi sekolah. Terus waktu tahun 2021 ada badai seroja, bangunannya rusak, jadi mereka lama nggak pernah pakai bangunan ini. Mereka kayaknya numpang di salah satu rumah warga. Baru awal tahun ini kita dapat sponsor untuk bangun sekolah, makanya kita bangun gedung yang baru di sebelah sana. Kita berusaha untuk menyediakan tempat belajar yang lebih nyaman untuk mereka. Saat ini kita udah bangun ini yang ketiga. Ketika saya pindah ke Sumba 5 tahun lalu, saya baru benar-benar melihat ternyata pendidikan anak-anak di Indonesia Timur itu jauh banget tertinggal. SD kelas 5, kelas 6 belum bisa baca tuh biasa terjadi. Anak SMP pun baca masih banyak yang ngeja. Rasio antara murid dan guru sebenarnya nggak terlalu timpang gitu, tapi kualitas gurunya jauh beda dibanding kualitas guru-guru di Jawa. Pola pengasuhan secara umum orang tua terhadap murid di sini juga kan masih dengan pola kekerasan gitu, banyak terjadi kekerasan. Jadi kita mau memulai untuk menghasilkan guru-guru dengan kualitas yang lebih baik, lebih punya hati untuk mengajar dengan pola yang berbeda. Jadi guru PNS yang ditaruh di desa-desa itu menjadi masalah karena tidak semua guru yang berasal dari kota mau datang ke desa untuk mengajar. Jadi kita di sini mencoba untuk bagaimana caranya merubah itu adalah dengan mengambil guru-guru dari penduduk setempat di kampung itu. Untuk saat ini
Guru-gurunya kita ambil dari lulusan SMA, anak-anak muda lulusan SMA yang punya passion untuk mengajar. Guru-gurunya sifatnya ya sukarela gitu. Jadi yang namanya gaji itu nggak ada. Gaji itu hanya dibilangnya uang sabun gitu. Jadi jumlahnya juga setiap bulan nggak menentu. Jadi supaya guru-guru bisa lebih fokus untuk mengajar, kita juga mencoba untuk memberikan insentif yang konstan gitu setiap bulan. Buka toko kecil-kecilan dan sebagainya. Mencari jalan untuk supaya mereka bisa punya penghasilan tambahan. Gue cuman ngebayangin seandainya tempat-tempat seperti ini bisa ada lebih banyak lagi, akan lebih banyak anak-anak yang bisa menghabiskan waktu dengan cara yang jauh lebih positif dan memberikan mereka bekal untuk masa depan. Seperti yang teman-teman lihat, kita nggak perlu bangunan yang fisiknya mewah, asal ada atap buat mereka berteduh dari panas dan hujan, dinding juga campuran antara semen dan anyaman, tapi ini semua udah sangat berperan positif buat anak-anak di sini. Jadi kita sudah tiba di PAUD Hudung Burung, namanya PAUD Hudung Burung. Tempat ini bangunan sekolah ketiga yang kita bangun. Sebelumnya sekolah ini numpang di bangunan Pustu di bawah sana, ada bangunan pemerintah yang tidak terpakai, mereka pakai di sana. Sekarang mereka sudah punya bangunan sendiri di sini. Jadi bangunan ini kalau pagi dipakai sebagai PAUD TK, kalau sore 1 minggu 2-3 kali dipakai sebagai kegiatan taman baca. Kita memberikan kegiatan lah untuk mereka daripada mereka sore-sore jalan-jalan nggak jelas. Nggak ada satu tempat khusus yang kayak gini, disediakan buku, ada alat permainan, dan ada gurunya juga kayak gini nggak ada di sekitar sini. Kalau kita lihat mungkin murid-muridnya ceria, guru-gurunya bahagia. Ya itu yang terjadi sebenarnya gitu. Kita kadang-kadang tidak sadar kebutuhan kita itu yang harus tercapai sejauh mana gitu. Karena kita merasa cukup bahagia dan bersyukur dengan fasilitas yang kita miliki sekarang. Padahal kalau kita komparasikan dengan tempat-tempat lain di Tanah Jawa mungkin ya, di kota-kota besar, banyak banget yang harusnya bisa disentuh gitu. PAUD itu 5 tahun terakhir gitu. Dan sebelumnya nggak ada apa-apa di situ, anak-anak kecil ya udah. Kalaupun SD tadi itu jaraknya itu sekitar 12 kilo dari tempat mereka, sehingga ketika anak-anak itu bersekolah, mereka itu harus pindah tinggal di rumah paman-paman mereka yang rumahnya itu di sekitar sekolah itu. Saking tidak adanya fasilitas sekolah di kampung mereka sendiri gitu. Jaraknya udah nggak masuk akal untuk ditempuh anak sekolah pulang balik gitu. Berjuang untuk sampai ke sekolahnya mungkin beberapa kali lipat saya lah. Mungkin sangat disayangkan dengan semangat yang mereka punya, tapi Kayaknya kalau aksesnya lebih mudah, terus juga fasilitasnya lebih oke, itu akan membuat semangat anak-anak ini untuk bersekolah ataupun belajar jadi lebih baik sih. Jadi ya kesimpulannya teman-teman, masih di dalam satu negara kita tercinta. Hanya sekitar penerbangan ya kurang lebih 3 jam dari Jakarta, 4 jam dari Jakarta. Kita masih menemukan sebuah dunia yang jauh berbeda sama apa yang biasa mungkin saya dan teman-teman, sebagian besar teman-teman saksikan di kota-kota besar gitu. Apapun yang bisa kita bantu untuk anak-anak ini pasti akan sangat berarti teman-teman. Jangan mikir kalau tapi aku nggak bisa ngasih uang jutaan rupiah, aku hanya bisa ngasih 50.000 atau 100.000. Bayangin kalau ada 1.000 orang yang mikir kayak gitu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak fasilitas lagi. Jadi saya harus berkasa atas nama Hakord dan juga Suka Indonesia Foundation mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Kalau teman-teman tergerak untuk membantu anak-anak yang ada di sini, di akhir video ini ada link menuju ke donasinya. Terima kasih.